Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam keadaan sehat walafiat, dibukakan pikirannya, dilembutkan hatinya sehingga dapat menerima kebaikan dari segala arah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang melaksanakan pengurusan jenazah. Kita semua sudah pasti sering melihat orang meninggal, baik itu disebabkan karena sakit, bencana alam, dan lain sebagainya. Semuanya membawa kepada kematian. Kematian adalah kepastian dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Quran surat Ali Imran ayat 1. Dalam pengurusan jenazah ada 4 hal yang paling penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolatkan. Dan yang keempat, menguburkan. Keempat hal ini merupakan hal yang paling pokok dalam pengurusan jenazah. Sekarang, mari sama-sama kita perhatikan yang pertama. Poin yang pertama, memandikan jenazah. Ada beberapa syarat jenazah yang dimandikan. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, bersihkan terlebih dahulu jika memungkinkan. Namun, apabila jika tidak memungkinkan, bisa disesuaikan dengan keadaan yang berlaku. Yang ketiga, bukan karena mati syahid. Karena kenapa? Orang yang mati syahid, darahnya akan menjadi saksi nanti di hari. Mati syahid, mati yang bagaimana? Mati dalam peperangan membela agama. Kemudian, syarat orang yang memandikan jenazah. Yang pertama, orang yang memandikan jenazah itu harus orang muslim, berakal, dan balik. Kemudian, berniat memandikan jenazah. Kepribadiannya jujur dan saleh, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan mayat, serta dapat menjaga aib dari jenazah. Yang kelima, jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin orang yang meninggal. Jika jenazahnya laki-laki, maka dimandikan oleh laki-laki. Namun jika jenazahnya perempuan, dimandikan oleh. Ada beberapa tata cara dalam memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar. Hindari terkena hujan, sinar matahari, dan tertutup. Tidak terlihat kecuali oleh orang yang memandikan dan mahram. Yang kedua, diperintahkan menutupi mayit dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Yang ketiga, pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air yang suci dan disunnahkan mencampurnya dengan daun bidara atau larutan kapur barus. Yang keempat, menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki. Disunatkan 3 kali atau lebih dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan.
lalu bagian sebelah kiri. Yang kelima, bersihkan giginya, lubang hidungnya, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan, dan kaki serta rambutnya. Yang keenam, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah. Khusus untuk di bagian perut dengan cara menekan bagian bawah perut. Dan bersamaan dengan itu, angkatlah sedikit bagian kepala dan badan. Sehingga kotoran yang ada di dalam dapat keluar semuanya. Selanjutnya, mewuzukan jenazah yang ingin dimandikan. Sebagaimana wuzuk akan sholat setelah semuanya bersih. Dan yang terakhir, diserami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Ini untuk apa dilakukan? Supaya jenazah setelah dimandikan wangi, bersih, dan harum. Yang kedua, setelah kita memandikan jenazah, lalu kita masuki proses yang kedua, yaitu mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah menutup atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walau hanya sehelai kain dari ujung rambut sampai ujung kaki. Meskipun para fuqaha, ahli fikih, memilahnya antara batas minimal dan batas sempurna. Yang kedua, kain kafan yang dipergunakan hendaknya berwarna putih dan diberi wangian. Bila mengkafani lebih dari ketentuan batas, maka hukumnya makruh sebab dianggap berlebihan. Yang ketiga, batas minimal mengkafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Sedangkan batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan. Yang keempat, sementara untuk jenazah perempuan adalah 5 lapis. Terdiri, 5 lapis ini ada pembagiannya lagi. Terdiri dari 2 lapis kain kafan, ditambah kerudung, baju kurung, dan kain penutup. Cara mengkafani jenazah. Yang pertama, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Yang kedua, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditaburi wangi-wangian. Yang ketiga, tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran. Dengan apa kita tutup? Dengan kapas. Yang keempat, selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti tersebut selembar demi selembar dengan cara yang lembut sampai dengan selesai. Yang kelima, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan. 3 atau 5 ikatan. Selanjutnya, jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya boleh terbuka. Namun, tutup dengan daun kayu, rumput, atau kertas. Ini apabila kita berada di dalam keadaan yang krisis kain. Kita bisa menggunakan cara seperti yang telah kita sebutkan tadi, dengan kayu, menutupnya dengan daun kayu, rumput, atau kertas. Jika itu berlaku jika tidak ada kain kafan. Kecuali sekedar menutup aurat, tutuplah dengan apa saja yang ada.
Ketentuan kain kafan jenazah perempuan terdiri dari 5 lembar kain. Urutannya sebagai berikut. Yang pertama, lembar pertama untuk menutupi seluruh badan. Lembar yang kedua sebagai kerudung kepala. Lembar yang ketiga sebagai baju kurung. Lembar yang keempat menutup pinggang hingga kaki. Lembar yang kelima menutup pinggul dan paha. Tata cara mengkafani jenazah perempuan adalah sebagai berikut. Susun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Lalu, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian dan kapur barus. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. Pakaikan sarung, juga baju kurungnya. Rapikan rambutnya, lalu julurkan ke belakang. Pakaikan kerudung. Membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kaki kiri dan kanan, lalu digulungkan ke dalam. Dan yang terakhir, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Tahapan yang ketiga, pengurusan jenazah, yaitu mensolatkan jenazah. Pihak yang paling utama mensolatkan jenazah, yang pertama, orang yang diwasiatkan oleh si jenazah dengan syarat tidak fasik. Yang kedua, ulama atau pemimpin terkemuka di tempat tinggal jenazah. Yang ketiga, orang tua si jenazah dan seterusnya ke atas. Yang keempat, anak-anak si jenazah dan seterusnya ke bawah. Yang kelima, keluarga terdekat. Dan yang terakhir, seluruh kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Ada beberapa syarat dalam salat jenazah. Yang pertama, suci dari hadas besar dan kecil, suci badan dan tempat dari najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Yang kedua, jika jenazahnya laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah. Jenazah perempuan, posisinya berdiri sejajar dengan perutnya. Yang ketiga, jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyalatkan, kecuali sholat di atas kubur atau sholat gaib. Itu lain dan berbeda caranya. Ada beberapa rukun dalam sholat jenazah. Yang pertama, berniat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu, kecuali bila ada uzurnya. Yang ketiga, melakukan 4 kali takbir dan tidak ada ruku dan sujud. Berbeda dengan sholat seperti biasanya. Kalau sholat seperti biasanya, ada ruku, ada sujud. Tapi kalau sholat jenazah, cuma melakukan 4 kali takbir. Yang keempat, setelah takbir pertama, membaca Quran surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua, membaca salawat Nabi. Takbir yang ketiga, membaca doa untuk jenazah. Takbir yang keempat, salam setelah takbir yang keempat. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenazah diletakkan di depan jamaah. Jika mayat laki-laki, imam berdiri di dekat kepala jenazah. Jika mayatnya perempuan, imam berdiri di dekat perut jenazah. Yang kedua,
Imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Yang ketiga, mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Yang keempat, niat, ada yang dibaca dalam hati, ada yang dilafadzkan. Apabila dilafadzkan, maka bacaannya sebagai berikut. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin farzal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Itu apabila kita menjadi makmum. Namun apabila kita menjadi imam, lafadznya usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin farzal kifayati imaman lillahi ta'ala. Selanjutnya, takbir yang pertama, takbiratul ihram. Kita membaca surat Al-Fatihah. Lalu takbir yang kedua, kita membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala ali Muhammad. Sampai dengan selesai. Takbir yang ketiga, kemudian membaca doa untuk jenazah. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu hingga akhir. Itu jika jenazah laki-laki. Namun jika jenazahnya perempuan, kita akan membacakan doa Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha sampai dengan selesai. Kemudian takbir yang keempat dilanjutkan dengan membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Jika jenazahnya perempuan disesuaikan. Selanjutnya membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Kita memasuki poin yang keempat dalam penyelenggaraan jenazah, yaitu menguburkan jenazah. Sunnah menguburkan jenazah, yang pertama, menyegerakan, mengusung, atau membawa jenazah ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. Yang kedua, pengiring tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Yang ketiga, disunnahkan menggali kubur secara mendalam agar jasad terjaga dari jangkauan binatang buas atau agar baunya tidak merebak keluar. Yang keempat, lubang kubur yang dilengkapi liang lahat jenazah muslim, bukan syak jenazah non-muslim. Syak adalah liang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian tengahnya. Berikut ini bentuk dari keduanya. Ini di sebelah kanan ada kubur yang berbentuk liang lahat dan di sebelah kiri ada syak, ada kuburan yang ada bentuk. Yang kelima, disunnahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan, lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan. Tata cara menguburkan jenazah. Waktunya, menguburkan jenazah boleh kapan saja. Namun, ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari. Yang pertama, matahari baru saja terbit. Tunggu sampai matahari meninggi. Yang kedua, matahari saat berada di tengah-tengah. Saat panas terik yang menyengat, saat waktu zuhur tiba, sampai condong ke barat. Jangan terlalu tergesa-gesa. Yang ketiga, saat matahari hampir terbenam, hingga ia terbenam sempurna. Kita harus menunggu matahari terbenam sempurna, baru kita melakukan proses menguburkan jenazah. Urutan dan tahapannya. Yang pertama, jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur. Lakukan secara perlahan. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur, dimulai dari kepala terlebih dahulu, dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. Itu bisa disesuaikan dengan kondisi di mana kuburan itu digali. Yang ketiga,
Di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap kiblat. Yang keempat, pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Begitu pula tali-tali pengikat, dilepas semuanya. Waktu menurunkan jenazah ke liang lahat, hendaknya membaca doa sebagai berikut. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Yang artinya dengan menyebut nama Allah dan berdasarkan millah, ajaran, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pembahasan pengurusan jenazah. Dari materi ini bisa kita mengambil hikmah. Hendaknya kita semua selalu mengingat kematian yang pasti akan datang menjemput kita, sehingga kita dapat menyiapkan bekal dengan amal kebaikan yang dapat membawa kita ke surga nantinya. Demikian pembahasan pertemuan kali ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.